kadang ada kompetensi-kompetensi Benar. tertentu Yang yang harus tidak aplikatif cukup, ya. tidak cukup kalau misalnya hanya belajar dari video. Kita harus misalnya selama ini apa targetnya, misalnya yang lagi nyusun skripsi, Benar targetkan bab 1, bab 2, menggunakan masker medis, bukan karena saya penimbun masker ya, bukan. Tapi ini adalah tentunya adalah kita banyak berdoa bahwa ini wabah ini adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subscribe itu gratis guys, so tekan sekarang juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bergabung lagi di segmen WR Ngosa, ngobrol santai. Nah, pada segmen kali ini saya akan mewawancara teman saya sendiri yang merupakan salah satu dosen dari Stikas Mandala Walia Kendari. Saya ingin mengetahui bagaimana aktivitas beliau ketika adanya wabah COVID-19 ini. Oke, tidak usah perlu lama-lama lagi. Saya panggilkan saja teman saya, sahabat saya, yaitu Bapak Ahmad Mudatsir. Salam. Oke. Ahmad Mudatsir, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Aktivitasnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik. Aktivitas hari ini alhamdulillah cukup padat ya. Kayak orang sibuk gitu. Masya Allah. Tadi pagi kita bersama Ketua Stikas Mandala Walia Kendari dengan teman-teman lain, staf, dosen, dan alumni termasuk mahasiswa, kita kegiatan sosial. Oh, keren nih guys, kegiatan sosial. Saya bentuk kepedulian Stikas Mandala Walia Kendari terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 atau kita membagian masker tadi. Masya Allah, keren sekali ya. Makanya mungkin dengan adanya kegiatan ini bisa mengajak juga teman-teman yang lain ya, untuk bisa sama-sama mendukung satu sama lain. Salah satunya tadi bisa bagi masker, mungkin bisa bagi-bagi yang lain juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kami sangat mengharapkan siapapun yang mau ikut bergabung silahkan dalam kegiatan gerakan 100.000 masker kain untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Ayo semuanya gabung ya. Nanti bisa hubungi saya Pak Ahmad Mudatsir. Nanti kontak personnya saya tulis di komentar, di deskripsi dari video ini. Oke. Selama ini dengan adanya wabah COVID-19 ini, bagaimana aktivitasnya Bapak Ahmad Mudatsir sebagai dosen di keperawatan ya Pak ya? Iya. Apakah berjalan lancar, langsung bertemu dengan mahasiswa, atau bagaimana kebijakan dari Stikas Mandala Walia terkait dengan proses belajar mengajar yang ada di Stikas Mandala Walia? Iya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita jadikan ujian ini, wabah COVID-19 sebagai ujian buat kita semua tanpa menghambat yang lain, dan alhamdulillah kalau aktivitas saya sendiri itu sama seperti biasa, tapi yang membedakan adalah proses dari belajar mengajar itu sendiri, karena pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan edaran bahwa kita harus work from home. Sama dia. Belajar dari rumah juga buat mahasiswa. Jadi kemudian diturunkan kebijakan dari Ketua Stikas Mandala Walia Kendari bahwa kita memang harus melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu melalui rumah, mahasiswa juga belajar dari rumah. Berarti online ya? Iya. Jadi karena kita difasilitasi oleh kampus melalui e-learning, dan kadang juga kita menggunakan aplikasi Zoom atau WhatsApp.
sudah lewat online, bagaimana kendalanya? Apakah selama ini jaringannya bisa bagus-bagus saja selama menggunakan aplikasi online atau ada kendala-kendala? Oke, saya rasa yang paling pas untuk menjawab ini sebenarnya adalah teman-teman adik-adik kita mahasiswa ya, karena kalau kita sendiri sebagai dosen kita melakukan aktivitas kadang di kampus yang mempunyai jaringan internet Wifi yang ya. bagus, Kayak sekarang wifi. kita ini Pak, Seperti sekarang wawancaranya ini kita lagi di aula Stikes Mandaluyea. Betul, ada kegiatan jadi kita ke kampus ya. Tapi memang ada sedikit kendala ya. Kendalanya adalah karena teman-teman mahasiswa ini kan dari berbagai daerah dan setiap daerah itu berbeda jaringan internetnya, sehingga kadang pada saat kita aktivitas proses belajar mengajar, menjelaskan materi, kadang 1-2 adik-adik mahasiswa itu tertinggal karena memang loss dari internet itu dan tidak ada kelihatan wajahnya gitu. Ada selama proses belajar mengajar online ini ada enggak kejadian-kejadian yang mungkin unik dari mahasiswa mungkin atau dari dosen sendiri? Mungkin pada saat dari saya waktu. sendiri mungkin, dari saya sendiri pernah satu waktu kita sudah janjian ternyata waktunya molor. Terus pernah pada saat setting awal kan kita sebagai host di aplikasi Zoom itu kita kadang kita kira sudah pas ini pengaturannya, ternyata ya kita ini dilihat dari mahasiswa bahwa ini aktivitas dosen ini kerasa gerusu itu baru menyiapkan ya, syukurnya masih pakai pakaian, maksudnya kita pakaian sopan begitu ya. Guys, berarti harus disiapkan dulu ya, sebelum betul. memulai, harus sudah ada persiapan. Ini karena baru pertama ya, ya. mungkin karena ada wabah COVID-19 ini. Mungkin ada sisi positifnya juga. Di sisi lain mungkin kita bisa lebih ke arah 4.0. Ya. Jadi lebih menggunakan fasilitas internet yang sudah disiapkan. Jadi dengan adanya jadi menurutnya Pak Mendasi lebih enakan mana nih ngajarnya, ngajar online kah atau ngajar lebih baik ketemu langsung? Iya, kalau saya pribadi untuk saat ini karena memang kita belum lama ya, walaupun sebenarnya aplikasi atau proses belajar mengajar dari e-learning ini sudah diterapkan di Stikes Mandaluyea sebelum terjadinya wabah COVID-19, namun memang ada tantangan-tantangan tersendiri bagi kita, baik itu dari kalangan dosen sendiri maupun mahasiswa. Dan yang lebih merasakan adanya perubahan ini adalah teman-teman mahasiswa, karena yang awalnya mereka hanya menyiapkan tenaga fisiknya untuk hadir belajar, sekarang harus ya? menyiapkan kuota. Kuota ini yang mana yang mungkin memberatkan. Mudah-mudahan dengan adanya ini ada kebijakan ya dari kita di kampus atau yayasan untuk memberikan itu. Kemudian, atau pemerintah ya, mungkin dari gratis. pemerintah. Itu tapi gratis. sebenarnya sudah disiapkan itu. Tapi kalau gratisnya hanya pada Kampus-kampus aplikasi, tertentu. terus aplikasi tertentu juga, nggak semua, ada general kayak maksudnya kayak Ilmupedia, Ruang Guru itu kan nggak semua juga menggunakan itu. Kalau saya pribadi Berapa kuota yang bisa dihabiskan satu hari? bisa sampai mungkin 2 giga ya. Wow. 2 giga. Dan ya Itu nggak berapa kelas ngajar. ya, sekali berapa kelas. Dan memang di sini tantangannya adik-adik mahasiswa itu kadang sampai tengah malam karena beberapa dosen kan siapnya bukan di pagi hari seperti yang biasa kan pagi sampai sore aktivitas belajar mengajar, tapi ini kadang ada yang menyiapkan waktu malam, kadang siang, sehingga adik-adik mahasiswa itu malah ini yang ke mahasiswanya malah lebih capek menurut mereka. Kalau dosen sih, kalau saya pribadi ini tantangan juga buat saya agar supaya lebih melek dan lebih belajar lagi tentang aplikasi e-learning atau belajar online ini. Kemudian juga memang ada topik-topik tertentu yang sebenarnya kurang pas ketika kita menerapkan di e-learning, karena kayak kita profesi yang akan melahirkan perawat itu
kadang ada kompetensi-kompetensi Nah, tertentu yang yang harus tidak aplikatif cukup ya. tidak cukup kalau misalnya hanya belajar dari video. Video atau Kita e-learning. harus melakukan atau Jadi mana lebih lebih Pak Ahmad suka learning atau konvensional? kita harus kombinasikan. Oh berarti dua-duanya ya. Dua-duanya. Berarti menyesuaikan dengan kebutuhan dari Betul. mahasiswa. Apakah ini bisa dilakukan secara online dengan yang mungkin bisa dilakukan hanya bisa dilakukan secara langsung. Ya. Contoh kayak mungkin tadi skill ya, kemampuan dari keterampilan dari mahasiswa. Apa pesannya Pak Ahmad Mudatsir untuk masyarakat yang bisa meminimalisir penularan dari COVID-19? Oh iya, ini sekaligus ini ya, kita edukasi bahwa edukasi terhadap diri sendiri, keluarga, sama. dan masyarakat secara umum, bahwa memang wabah COVID-19 ini atau virus corona ini sebenarnya yang pertama tetap waspada, tapi jangan dijadikan sebagai Yang momok panik ya. atau bahkan ketakutan yang sangat luar biasa, karena sebenarnya ada cara-cara tertentu yang sebenarnya bisa kita terapkan untuk meminimalisir atau memutus rantai penyebaran virus tersebut. Seperti contoh yang seperti kita berdua gunakan ini adalah penggunaan masker ya. Baik yang sakit maupun yang sehat itu Bisa pakai diwajibkan masker ini ya. untuk Masker. menggunakan. Nah ini Juga. saya menggunakan masker medis bukan karena saya penimbun masker ya, bukan. Tapi ini adalah sisa karena kebetulan kami juga di rumah ada layanan sunat modern, sehingga kami ada stok sedikit masker, dan kalau saya menggunakan masker kain itu kadang ini bersin gitu. Kemudian itu menggunakan masker ketika kita berada Masker kain juga bisa masker ya. kain itu sangat ya. diprioritaskan kepada masyarakat, karena masyarakat harusnya tidak usah menggunakan masker kayak gini, harusnya masker kain saja. Kemudian yang kedua adalah kita rutin untuk cuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan air mengalir setiap selesai dan sebelum melakukan aktivitas yang menyentuh. Tadi udah cuci tangan belum nih? Sudah. Dari Sebelum puskesmas. ini karena kita sudah menyiapkan di bawah punya bank. Oke, good. Terus masker, kemudian cuci tangan, Lagi yang lain? terus menjaga jarak. Oh iya, menjaga sekarang kita jarak jaga jarak ini ya. minimal 1 meter. Ternyata Kita kan? jaga, bukan menjauhkan yang sudah dekat ya, tapi sebenarnya kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain. Social distance atau physical. Jadi fisik kita itu jangan terlalu dekat, karena penyebaran walaupun kita sudah menggunakan masker, tapi minimal kita ada upaya untuk menjaga jarak. Dan yang utama tentunya adalah kita banyak berdoa bahwa wabah ini adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita berharap wabah ini segeralah Amin. hilang dari muka bumi ini. Sebelum Ramadan ya, bentar lagi Ramadan. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Mungkin yang tambahan lagi dari saya mungkin bisa nih ya, jaga kesehatan, stamina, makanan cukup, yang bernutrisi di rumah. Kemudian istirahat juga. Istirahat ya. Perlu. Konsumsi vitamin. Ya, olahraga juga, guys. Jangan lupa olahraga. Oke, terus untuk pesannya mahasiswa yang lagi belajar online, harapannya apa? Kepada mahasiswa, walaupun saya tahu kalian itu banyak mengeluh di rumah, ya kan kalian sendiri yang kadang mengeluh waktu banyak tugas di kampus. Sekarang Allah sudah memberikan sesuai dengan harapan, itu belajar banyak liburnya. Nikmati hari liburnya ya guys. Silakan dinikmati, tapi tetap teman-teman mahasiswa itu menjalankan apa yang menjadi target pembelajaran kita. Jadi tidak ada bedanya online maupun kita secara langsung di kampus. Jadi tetap ada target-target kompetensi atau learning outcome yang ditargetkan pada RPS setiap dosen. Silakan dimaksimalkan dengan baik, dan tentunya tetap menjaga kondisi kesehatan, karena mungkin lebih banyak tugas dan diatur waktunya sedemikian rupa.
Jangan hanya nikmati liburan Iya, doang. jangan hanya menikmati libur, diisi. Ada target-target tertentu, Nah. misalnya selama ini apa targetnya, misalnya yang lagi nyusun skripsi, Benar tuh. targetkan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Jangan sampai silakan. sudah terbuai. Ya, karena walaupun skripsi ini bisa kita skripsi secara online, ujian, proposal, Iya benar ya. Ya. Berarti bisa Bisa. konsul lewat online. Bisa konsultasi kepada dosennya via WA. Oh iya, ini nanti ada yang ujian. Email. Ujiannya lewat online juga. Ya, terus teman-teman tetap banyak berdoa dan target-target ibadahnya silakan dimaksimalkan. Target-target entah itu teman-teman mau menulis buku atau Keren. kreativitas Lebih produktif. membuat yang lebih produktif dan bermanfaat kepada masyarakat. Misalnya buat video edukasi silahkan, kita bisa fasilitasi, bahkan bisa difasilitasi di channel WR Rahmadania. Ya. Oke, mungkin sebelum menutup nih, satu kata untuk virus wabah COVID-19. Satu kata ya? Satu kata, satu kalimat lah. Satu kalimat, ya, Corona semoga cepat pergi dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja. Ya. Saya ucapkan Terima terima kasih. kasih ya sudah Semoga nimbrung di bermanfaat ya. WR Ngosan. Ya, pada teman-teman terima kasih sudah mendengarkan kami celah di sini. Oke, sehat selalu ya Pak. Salam untuk keluarga. Di aktivitas wawancara saya dengan Pak Ahmad Mudasir di dalam segmen WR Ngosan, bagi mahasiswa yang katanya rindu sama kampus, makanya sama-sama berdoa yuk untuk agar wabah virus corona ini bisa segera berakhir. Yang rindu dengan kampus, komentar ya di bawah ini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.